aku Obi. Dari sini kami akan melihat di pengangkatan Sudamala Singaraja. Selamat menyaksikan. Pura Tirta Sudamala merupakan salah satu pura yang cukup terkenal di Kabupaten Buleleng. Lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan raya utama, yaitu Jalan Jenderal Sudirman, berjarak sekitar 60 meter melalui sebuah akses jalan pengerasan atau paving, tepatnya di Gang 7. Pura ini dikenal sebagai pura tempat penglukatan, di mana air atau tirta yang didapat berasal dari pancoran Sudamala. Tirta tersebut dipercaya memiliki banyak khasiat sebagai tirta pengobatan. Keberadaan Pura Tirta Sudamala saat ini dipercaya memberikan anugerah bagi warga sesuai maksud lunas pengelukatan dari berbagai daerah di Bali. Hai guys, jadi di sini kami udah ada di dalam puranya, jadi kita menunggu untuk antrean ke pengelukatannya. Selamat menyaksikan. Sebutan Pura Tirta Sudamala sejatinya berawal dari keinginan Krama Desa Banyuasri untuk menata keberadaan sumber air yang dulu lebih dikenal sebagai Pancoran Tukan Banyumalik. Saat penduduk desa ngatur piuning terkait rencana penataan tersebut, tiba-tiba salah seorang Krama mengalami kerauhan dan ternyata yang rauh saat itu adalah ide petapakan yang bergelar Dewa Ayu Manik Sudamala. Beliau selanjutnya memberi petunjuk agar kelak setelah bangunan pura rampung dibangun agar diberi nama Pura Tirta Sudamala. Sebagaimana halnya keberadaan Parahyangan pada umumnya, Pura Tirta Sudamala juga memiliki tegakan piodalan yang jatuh berdasarkan hitungan wuku, yakni setiap rahina anggara kasih prambakat. Kegiatan piodalan di Pura Tirta Sudamala biasanya dilaksanakan selama 3 hari, di mana pada hari H yaitu Rahina Anggara Kasih Prambakat diprioritaskan bagi pemeda atau umat dari Desa Banyuasri. Sementara 2-3 hari berikutnya disediakan untuk umat Hindu lainnya yang bertempat tinggal jauh atau pemeda yang berasal dari luar Desa Banyuasri. Saat sebelum melukat, pemeda diwajibkan untuk matur piuning terlebih dahulu. Areal suci pura menempati luasan tidak kurang dari 700 meter persegi, terbagi menjadi Trimandala, yakni Jabapura yang merupakan tempat parkir dan tempat melakukan kegiatan umum, berada di sebelah selatan, timur, dan utara pura. Kemudian areal Jabat Tengah Pura yang merupakan tempat persembahyangan dan stana atau Polinggi Dewa Taksumanegeni yang memiliki 5 pemedal, di mana 1 buah diantaranya berupa kori yang berada di sisi sebelah barat sebagai akses menuju areal utama Pancoran Tirta Sudamala. Areal terakhir yang merupakan mandala utama adalah areal Polinggi atau Stana Ide Batara Dewa Ayu Manik Sudamala dan Pancoran Sudamala sendiri yang berada tepat di sisi barat. Pura ini dipisahkan oleh aliran sungai Banyuala dan sebagai penghubung menuju pura telah dibuatkan jalan beton yang cukup kokoh sebagai akses utama untuk melakukan ritual pengelukatan dan lunas tirta. Di areal ini, sumber mata air suci yang dulunya berupa pancoran biasa, kini sudah berupa pancoran berwujud seekor naga, sebagaimana diyakini merupakan manifestasi dari ancangan atau tunggangan ide Betara Dewa Ayu Manik Sudamala yang lebih dikenal dengan sebutan Naga Basuki. Sementara sebagai penjaga atau pengawalnya dimanifestasikan dalam bentuk 2 ekor macan. Hai guys, sekarang kita lagi nunggu antrian buat melukat. Selanjutnya kita menuju upacara inti, yaitu proses melukat. Melukat merupakan tradisi pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual dalam diri manusia. Hal pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengelukatan adalah pemangku memberikan bunga yang sudah dibawa pemedak, kemudian pemedak mengambil sikap duduk asana, yakni Padma asana untuk laki-laki dan Bajra asana untuk perempuan.
Hal selanjutnya adalah melakukan persembahyangan kepada ide sesuhunan yang berstana di Pura Tirta Sudamala, yaitu Dewa Ayu Manik Sudamala, serta meminta permohonan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah melakukan persembahyangan, pemendak disiratkan tirta disertai dengan mantra, kemudian dianjurkan untuk lunas tirta sebanyak 3 kali dan juga membasuh wajah sebanyak 3 kali. Selanjutnya, pemangku kembali menyiratkan tirta disertai dengan mantra dan masing-masing orang diberikan bunga tunjung yang sudah dibawa sebelumnya. Kemudian, pemangku menuangkan tirta dan bunga tunjung yang sudah diberikan diusapkan ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan tahap terakhir adalah pemangku menuangkan tirta beberapa kali. Masyarakat setempat percaya bahwa melukat di pura ini diyakini dapat menyembuhkan penyakit non-medis hingga memohon jodoh dan keturunan. Setelah proses melukat selesai, kami sembahyang kembali sebanyak 1 kali untuk mengucapkan terima kasih sekaligus berpamitan. Hey guys, jadi kita udah selesai melukat. Sekarang hello, sandalnya ya. Oh iya, maaf. Tahap melukat selesai, kemudian dilanjutkan dengan melakukan kegiatan persembahyangan kepada Dewa Taksu Mandik Geni yang berstana di Jabal Tengah Pura Tirta Sudamala sebagai ucapan syukur atas kesucian yang telah kita terima. Jadi kita udah selesai ngelukat, terus sekarang kita mau sembahyang. Berdasarkan sejarah yang diyakini oleh penduduk setempat, pada zaman Raja Panji Sakti, Sungai Banyumala kala itu kerap dijadikan sebagai benteng perbatasan dari Kerajaan Buleleng. Pada zaman itu juga tercatat beberapa kali terjadi peristiwa peperangan antar wilayah di perbatasan Sungai Banyumala, diantaranya adalah perang antara Sambangan dengan Bangkang, Bangkang dengan Bangar, dan perang antara Bangkang dengan Banyumala. Dalam peperangan yang terjadi, tidak sedikit penduduk dari masing-masing wilayah yang gugur yang kemudian dibiarkan begitu saja ke Sungai Banyumala. Fakta ini secara tidak disadari berdampak terhadap para penggembala sapi yang kala itu biasanya memandikan dan memberi sapi-sapi mereka minum di Sungai Banyumala. Kemudian banyak yang mati akibat tercemarnya air sungai yang bersumber dari bangkai mayat-mayat manusia yang telah membusuk dan mencemari hampir di sepanjang aliran air di Sungai Banyumala tersebut. Pada suatu ketika diceritakan adanya peristiwa yang sangat penting di desa Banyumala, yaitu terjadi sebuah ledakan yang cukup besar yang terdengar hingga mencapai radius lebih dari 500 meter. Beberapa saat setelah ledakan tersebut, penduduk setempat mendatangi sumber ledakan dan menemukan sebuah sumber air yang memancur deras di tempat terjadinya ledakan tersebut. Setelah ditelisik lebih jauh, ternyata semburan air tersebut keluar dari sebuah gua yang cukup besar yang diyakini sebagai tempat asal muasal ledakan besar tersebut. Pada saat itu juga salah seorang penduduk mengalami kesurupan dan menyebutkan bahwa gua tersebut tembus hingga menuju Pura Segara Banyumala serta meyakinkan penduduk bahwa semburan air tersebut merupakan air suci dan dapat digunakan untuk membersihkan Sungai Banyumala yang kotor dan mengandung racun atau malah.
Atas petunjuknya, disuruhlah para pengembala sapi untuk memberi sapi-sapi mereka minum di tuka tersebut setelah diperintahkan untuk mengambil dan menuangkan air dari pancoran ke hulu Sungai Banyumale di Desa Jembong. Setelah meminum air dari sungai itu, sapi yang dulunya sakit ternyata menjadi sehat kembali. Demikian juga seketika racun yang terkandung di sepanjang aliran Sungai Banyumale sirna, jernih dan bersih kembali. Mengingat kejadian tersebut, maka sejak saat itu, penduduk Desa Banyumale mulai banyak yang mengambil air dari pancoran tersebut. Selain untuk kebutuhan air minum, juga diyakini berkhasiat untuk kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Pada tahun 2007, masyarakat Desa Banyuasri memugar pancuran tersebut untuk selanjutnya dibuatkan atau dibangun tempat suci yang kini dikenal dengan Pura Tirta Sudamale. Secara harfiah, Pura Tirta Sudamale berarti tempat disucikan yang mengandung sumber air yang bersih dan dapat menghilangkan segala sesuatu yang kotor. Adapun yang berstana di pura tersebut adalah Dewa Ayu Manik Sudamale dengan taksunya yakni Dewa Taksu Mandegeni. Setelah selesai sembahyang, pemendak dianjurkan untuk nata banten yang sudah dipersembahkan. Berbicara tentang sarana utama yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan ritual melukati Pura Tirta Sudamale, kita boleh mengaturkan banten pras pejati jangkep, meskipun tidak ada larangan pula mengaturkan sarana yang paling sederhana sekalipun, yaitu canang sari dan beras jinah. Berikutnya yang perlu disiapkan adalah bunga bikesolas atau kemas 11 dan juga bunga tunjung. Selain itu, apabila pemendak berniat untuk nas tirta untuk melukat di rumah, dapat mempersiapkan jirigan atau wadah air suci lainnya. Kemudian, pemendak diberikan gelang putih sebagai tanda bahwa pikiran dan jiwa kita telah disucikan. Terakhir, pemendak dianjurkan untuk istilahnya dalam bahasa Bali, ngeset kulit beras yang terdapat dalam banten pras pejati yang sudah diaturkan. Hai guys, nah sekarang kita udah selesai melukat, udah selesai buka juga. Jadi sekarang kita ngelus banten dan kita pulang. Dadah.